Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita sekarang memasuki tentang fadilatul khusyuk. Jadi fadilah khusyuk. Nanti kita akan lihat hakikat khusyuk itu bagaimana sebenarnya. Karena kalau salat itu tidak khusyuk, la salata kata Rasulullah, liman la aqila biha. Jadi tidak ada salat kalau orang tidak khusyuk. Jadi rugi saja kita salat sekian rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Tapi kalau tidak khusyuk, la salata kata Rasulullah. Jadi makna la salata, la itu adalah la nafi. Nafi itu apa? Menafikan pahala. Pahala dan taputan. Pengaruh pun tidak ada. Jadi fungsi salat sebagai inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu tidak ada. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Sekarang kita ingin memahami khusyuk itu apa sebenarnya. Jadi sebagai pengantar, Imam Al-Ghazali ini mengangkat firman Allah di dalam surah Taha. Ini sebagai pengantar khusyuk tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata lidzikri. Kita untuk apa mendirikan salat? Untuk apa kita salat qabliyah? Untuk apa salat ba'diyah? Untuk apa salat fardu? Ya. Untuk apa kita salat duha, salat witir, salat tahajud itu untuk apa? Intinya sebenarnya wa aqimis salata lidzikri. Itu lam ta'lil. Mana lam ta'lil, kita salat itu tidak ada lain kecuali untuk mengingat Allah. Jadi intinya mengingat Allah. Berarti kalau salat tidak mengingat Allah, ya sama saja. Sama saja. Kalau kita tanya, ngapain berangkat dari sini, berangkat ke Lambaru? Mau beli buah-buahan. Tetapi ketika berangkat ke Lambaru itu memang tidak niat dia memang bukan beli buah-buahan, kan rugi saja. Berangkat sampai ke sana, rugi, nggak ada tujuan. Jadi paling enggak apa, dia ada tujuan. Tujuannya sampai sana beli buah-buahan, bawa pulang buah-buahan ke rumah. Berarti ada tujuan. Berarti pergi ke Lambaru tujuannya beli buah-buahan atau belanja. Ini begitu juga, kita salat untuk apa? Salat untuk mengingat Allah. Berarti kalau kita salat, setelah salat tidak mengingat Allah, berarti sama saja. Makanya khusyuk di dalam bahasa awam itu dimaknai dengan sadar. Jadi seorang ketika sadar dalam salatnya maka sudah dikatakan khusyuk. Pada suatu hari, ini bukan di dalam kitab ini, ada dalam kitab lain. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub ada beberapa kitab tasawuf. Ada seorang pemuda, dia sedang salat di sebuah masjid. Dia terganggu dengan ributnya anak-anak yang lari-lari di samping masjid. Setelah itu dia melihat ada orang malim. Ya. Jadi orang berilmu duduk di sudut masjid. Beliau kok santai sekali salatnya. Akhirnya pemuda ini mendatangi tuan guru tadi. Dia tanya apa kata beliau. Kata pemuda tadi, saya tidak khusyuk dalam salat. Kenapa banyak sekali anak-anak di samping ini yang mengganggu ibadah salat saya? Belum lagi orang yang duduk di samping saya berzikir, mengganggu saya. Tolong ajarkan saya bagaimana khusyuk itu. Akhirnya tuan guru tadi, dia mengambil segelas air. Dia mengambil segelas air, gelas itu dipenuhkan dengan air. Apa kata tuan guru tadi? Kalau kamu ingin tahu hakikat khusyuk, sekarang kamu bawa air ini keliling masjid ini. Anak muda tadi heran, ditanya tentang khusyuk, disuruh bawa air keluar. Jadi kamu sekarang berputar mengelilingi masjid, tetapi airnya jangan tumpah. Kata tuan guru tadi. Pemuda ini, dia berpikir kok khusyuk. Makna khusyuk kok seperti itu. Yang penting kamu jalankan saja perintah saya. Dengan sangat hati-hati, dia membawa air itu keliling masjid sehingga tidak tumpah sedikit pun air itu. Setelah itu dia datangi kepada tuan guru tadi. Wahai tuan guru, airnya tidak tumpah.
Ajarkan makna khusyuk kepada saya. Itulah khusyuk kata tuan guru tadi. Kamu ketika bawa air tadi, kamu dengar nggak anak-anak yang lewat di sampingmu? Tidak. Ketika kamu bawa air tadi, kamu dengar nggak orang-orang yang berzikir dalam masjid? Tidak. Kenapa kata tuan guru tadi? Saya konsentrasi supaya air ini tidak tumpah. Jadi makanya saya berputar samping masjid dengan sedemikian rupa supaya air tidak tumpah. Apa kata tuan guru? Itulah khusyuk. Ketika kamu pertama sekali salat, kamu menjaga supaya salat itu kamu betul-betul sedang bermunajat kepada Allah dan tidak teringat kepada dunia sedikit pun. Itulah khusyuk. Ya. Jadi makna khusyuk itu sebenarnya sadar. Dari pertama sekali seorang mau salat, dia sadar. Apakah sadar hatinya atau anggota tubuhnya berada dalam satu tempat. Jadi makanya pemuda tadi, kenapa dia bisa tidak menumpahkan air itu? Karena roh dia dan tubuh dia konsentrasi untuk air tadi supaya tidak tumpah. Tetapi kalau seandainya tubuh saja yang konsentrasi, hatinya tidak, maka air itu akan tumpah. Demikian pula dalam salat. Ketika seorang cuma khusyuk, hatinya saja khusyuk. Tetapi anggota tubuhnya entah di mana-mana. Atau anggota tubuhnya saja di masjid, tapi hatinya entah di mana-mana. Maka tidak bisa. Maka konsep khusyuk itu, jiwa dan tubuh itu berada dalam satu tempat. Itulah khusyuk namanya. Itulah khusyuk. Kita lanjutkan ayat yang kedua. Ini kita belum masuk tentang spesifik khusyuk itu apa, tetapi masih tentang ayat suci Al-Quran. Tujuan salat itu untuk apa? Jadi kita perjelaskan tujuan dulu. Ini ketika berangkat sekolah, tujuannya apa anak? Tujuan ke sekolah. Ya, ditanya dulu sama anak itu. Mau cari kawan. Berarti yang didapatkan cuma kawan saja. Tujuan ke sekolah apa? Mau cari ilmu. Berarti ilmu yang dia dapat. Ya. Ini begitu juga. Tujuan salat apa? Mengingat Allah. Berarti yang dia dapat adalah itu nanti. Ya, tapi dengan syarat anggota tubuhnya dan hatinya betul-betul hadir di dalam masjid. Ayat yang kedua, ini surah Al-A'raf ayat 205. Wala takum minal ghafilin. Kamu jangan lalai. Nah, ini konsep kedua. Konsep yang pertama, kita salat untuk mengingat Allah. Ya seperti tadi, pemuda tadi, dia membawa air itu supaya tidak tumpah. Maka dia punya konsep. Maka orang yang tidak khusyuk dalam salat, dia tidak punya konsep dalam salatnya. Untuk apa salat? Nah, nempum. Ya. Kalau ditanya kenapa salat? Ramai teman-teman di masjid. Kenapa salat? Behna mo'oh tagai. Ini sudah seminggu nggak salat di masjid. Jadi konsepnya tidak ada. Jadi ini konsep dulu, ada dua konsep. Jangan kamu itu wala takum minal ghafilin. Jangan lalai. Ya, maksud jangan lalai apa? Hadirkan jiwamu dan tubuhmu dalam masjid. Ya, sekarang kita masuk ke dalam hakikat khusyuk itu. Rasulullah bersabda, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla rak'ataini. Jadi Rasulullah tidak ngomong salat sekian banyak, tidak ngomong. Barang siapa salat 2 rakaat saja, kata Rasulullah. Jadi makanya tahajud itu kan rak'ataini. 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi paling enggak 4 rakaat. Barang siapa salat 2 rakaat, kata Rasulullah. Ini kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas konsentrasi beliau, man shalla rak'ataini ba'da salatil isya. Barang siapa yang salat 2 rakaat setelah salat isya. Jadi makanya jangan hilangkan waktu, jangan hilangkan salat setelah isya. Paling enggak kita habis salat isya, salatlah 2 rakaat. Karena Ibnu Abbas mengatakan 2 rakaat salat setelah isya itu lebih baik daripada salat sepanjang masa dari habis malam sampai subuh wa qalbuhu sahid, tapi hatinya lalai. Berarti salat 2 itu cukup, kata Ibnu Abbas. Kalau kamu betul-betul khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tidur nanti habis salat isya. Rasulullah mengatakan man shalla rak'ataini. Barang siapa salat 2 rakaat. Tidak ada ngomong 3 rakaat, 4 rakaat. Ini 2 rakaat saja. Lam yuhaddits nafsuhu fihima bi syai'in minad dunya. Di dalam hati dia tidak terbetak sedikit pun tentang dunia. Itu ketika salat 2 rakaat. Jadi tadi kita sebelum salat subuh, kita salat qabliyah 2 rakaat. Barang siapa yang salat sunat qabliyah 2 rakaat, ya kita tidak usah cerita tentang salat subuh dulu, karena salat subuh itu salat wajib. Ya. Barang siapa yang salat qabliyah sebelum subuh 2 rakaat tadi, dan di dalam hati dia tidak ada dunia sedikit pun. Anak dunia macam. Coba lihat pemuda tadi yang membawa air. Ada enggak konsentrasi dia pada anak-anak itu? Tidak ada.
Konsentrasi dia penuh pada air ini, konsentrasi dia. Rasulullah mengatakan, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Maka akan diampuni dosa-dosanya. Maka itulah fungsi salat. Kita salat, di dalam salat itu kan mengandung doa semua. Dari pertama doa, kemudian perjanjian kita dengan Allah. Ketika rukuk juga kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika sujud begitu juga. Ketika duduk di antara dua sujud kita berdoa kepada Allah. Makanya setelah selesai salat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tanda kutip bukan dosa besar. Dosa besar itu apa? Membunuh atau bunuh diri atau durhaka kepada orang tua atau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa-dosa yang lain itu sudah diampuni oleh Allah kalau dia itu khusyuk. Tapi kalau tidak khusyuk, rugi saja dia salat. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di depan para sahabatnya. Apa kata Rasulullah? Nanti di akhir zaman nanti ada seorang sudah salat selama 60 tahun namanya. 60 tahun itu mayang, Pak. 60 tahun dia salat. Maknanya apa? Umurnya bukan 60. Bisa saja umurnya 80. Kalau dia mulai salat pada umur 20, maka umurnya sudah 80. Rasulullah mengatakan dia salat 60 tahun lamanya, tetapi tidak satu rakaat pun diterima oleh Allah. Tidak satu rakaat pun. Jangankan satu salat, satu rakaat pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini pernah dibaca oleh Imam Ahmad bin Hanbal di depan para murid-muridnya, dan beliau menangis terus. Ditanya oleh murid-muridnya, "Mayu bekika? Kenapa engkau menangis wahai tuanku?" Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Saya takutnya sabda Rasulullah ini untuk kita, Mbak. Saya takut Rasulullah bersabda ratusan tahun yang lalu, ini untuk kita ini. Salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Kemudian kelanjutannya apa? Wa asyara ilal khusyuk. Rasulullah menunjuk kepada hati, Pak, khusyuk. Gara-gara apa? Gara-gara tidak khusyuk. Jadi makanya salat itu walaupun 60 tahun dia salat, tetapi salatnya satu rakaat pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kan rugi saja dia salat. Untuk apa dia salat kalau tidak khusyuk? Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Innama furidat as-salah." Ketika Allah mewajibkan salat, satu. Yang kedua, wa amara bil haji wa tawaf. Ketika Allah mewajibkan juga menyuruh kepada haji dan menyuruh untuk tawaf. Apakah itu tawaf qudum atau tawaf wada? Oh, kamu. Wa asyarat al manasik. Kemudian disuruh manasik lagi, beribadah. Apa saja ibadah apa saja? 3. Li iqamati dzikrillah taala. Itu untuk apa itu? Kita pergi haji, kita tawaf, kita wukuf, kemudian kita salat. Itu untuk apa itu? Kemudian kita melakukan ibadah-ibadah yang lain, kita bersedekah dan lain sebagainya. Intinya untuk apa? Li iqamati dzikrillah, untuk mengingat Allah. Lain hana, semua untuk mengingat Allah. Kita salat mengingat Allah, kita berzikir mengingat Allah, kita bersedekah mengingat Allah. Alhamdulillah ya Allah, rezeki yang kau berikan selama ini, yang kejauh kau nampak. Dia teringat kepada Allah. Jadi bukan teringat untuk supaya dipuji, tidak. Dia begitu juga bayar zakat, begitu juga. Ini kewajiban ya Allah, kewajiban saya ya Allah. Teringat kepada Allah. Seorang bersyukur, alhamdulillah, teringat kepada Allah. Maka semua inti ibadah itu adalah intinya teringat kepada Allah. Ya. Maka kalau tidak teringat kepada Allah, maka ibadah itu ditolak. Ya, ibadah itu ditolak. Fa idza lam yakun fi qalbika lil madhkur. Kalau apa yang sudah disebutkan tadi, intinya kepada Allah, tapi dalam hati kita tidak ada, hana itu. Bahkan aja gara-gara bapak ji, ya, gara-gara bapak ji. Kenapa bersedekah? Gara-gara supaya tidak enak saja nanti. Masa saya banyak harta tidak bersedekah? Biar tidak enak. Kenapa pergi ke masjid? Tidak enak sama masyarakat. Ya, ini kalau sudah ada yang inti lain keluar daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah mengatakan, wa al maksud, padahal itu tujuan intinya, kita salat, kita beribadah, kita haji, kita umrah dan lain sebagainya. Wal mubtaghal uzmah, ya, dan kita ingin mencari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? La haibata fala qimata dzikruka. Tidak ada nilai. Salat kita tidak ada nilai kalau bukan karena Allah. Puasa kita tidak ada nilai. Sedekah tidak ada nilai.
Salat sunat tidak ada nilai, semua tidak ada nilai. Maka inilah yang Rasulullah katakan, nanti pada akhir zaman nanti ada seseorang itu sudah salat selama 60 tahun lamanya, tetapi tidak satu rakaat pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asyara ilal khusyuk, dan Rasulullah SAW memberikan sinyal kalau tidak diterima itu gara-gara apa? Gara-gara tidak khusyuk dalam beribadah. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Wa qala, jadi Rasulullah SAW juga bersabda. Ya, ini biasanya kalau saya jadi imam saya selalu mengatakan begini. Sallu salata muwaddi'. Ya. Ada jamaah bertanya, itu apa itu? Mana dalilnya? Saya bilang ini ada di dalam hadis Ibnu Majah. Ini sama seperti ini. Hadis dalam Ibnu Majah. Cuma saya robah waw itu. Saya robah waw menjadi jamak. Kenapa? Karena rame-rame, Pak. Sallu salata muwaddi'. Salatlah seakan-akan ini salat kita terakhir. Ya. Kita kalau tahu ini salat terakhir, kita akan khusyuk sedemikian rupa. Malaikat diberitahu itu bagadanya apa? Diberitahu bagadanya. Umur kamu nanti habis salat zuhur sudah meninggal. Kamu nanti zuhur meninggal dunia. Apa yang kita lakukan? Kantor tidak pergi lagi, proyek tidak lagi, semua kita tinggalkan, Pak. Untuk apa? Kita untuk beribadah terus. Ya. Terus beribadah. Kenapa? Karena kita tahu akan mati nanti, meninggal dunia nanti waktu zuhur. Maka Rasulullah mengatakan, ketika kamu salat, motivasilah dirimu sendiri. Kalau salat ini adalah salat kamu yang terakhir. Kalau salat yang terakhir berarti kita akan khusyuk. Maka Rasulullah mengatakan pada sahabatnya, salli salata muwaddi'. Salatlah kamu, ini salat terakhirmu. Maka itu membantu kita untuk khusyuk. Membantu kita untuk khusyuk. Jadi kan Allahu Akbar, kamu dengar lemah, pekan ya, Pak. Atau Allahu Akbar, teringat proyek, teringat je, Pak. Ini tidak ada khusyuk. Tetapi kalau itu adalah salat terakhir kita, akan memberikan motivasi dan membantu kita untuk khusyuk. Apa sabda Rasulullah tadi? Wa idza sallaita, kalau kamu salat wahai sahabatku, fasalli salata muwaddi'. Salatlah kamu seakan-akan ini adalah salat terakhirmu. Ya. Maka itu motivasi terus, Pak, motivasi. Paling enggak kita mau salat maghrib termotivasi, ini salat saya terakhir. Kalau betul-betul terakhir, berarti kita sudah berhasil untuk salat tadi. Kalau belum berakhir juga, umurnya mentang panjang, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk khusyuk lagi dalam beribadah. Kita kenapa kalau urusan kantor itu bisa khusyuk? Jadi pimpinan kita mengatakan, ini besok buat laporan harus selesai. Besok harus selesai. Saya tidak mau tahu, kata pimpinan. Kita langsung pulang ke rumah, kita kunci pintu rumah. HP kita matikan, urusan-urusan ini kita matikan semuanya. Yang kita konsentrasi pada laporan. Ketika anak nelpon ketok pintu, nak jangan ganggu ayah dulu, nak. Ayah mau buat laporan besok harus selesai. Kenapa kita bisa konsentrasi di situ? Kenapa ketika kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan ibadah nak lama 5 menit saja. Tadi salat subuh kita 5 menit saja, Pak. 5 menit saja kita salat. Tapi kenapa tidak bisa kita pilah-pilah, Pak? Kenapa kita tidak bisa kita tinggalkan dunia itu sebentar? Ya. Jadi makanya tidak khusyuk. Orang yang buat laporan tadi dia khusyuk dia. Jadi khusyuk itu kalau dalam bahasa lain, ada bahasa awam itu menikmati ya dia. Dia menikmati. Dia menikmati kerjanya selama berapa jam. Maka kalau ada orang khusyuk dalam beribadah, artinya dia menikmati salat itu. Dia menikmati salat. Berarti kalau tidak menikmati salat, berarti tidak khusyuk dia. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ada sebuah juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terkait dengan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nanti ada yang bertanya, si fulan salat, tetapi kenapa selalu gunjing orang lain? Si fulan salat, tapi kenapa selalu mengambil punya orang lain? Si fulan salat, tapi kenapa dia selalu berbuat maksiat? Itu menagop, kegop, upat gop dan lain sebagainya. Nah, ini kita lihat hadis Rasulullah SAW. Apa sabda Rasulullah? Man lam tanhahu salatuhu, barang siapa yang dia itu salat, setiap waktu dia salat, tetapi salatnya itu lam tanhahu 'anil fahsya'i wal munkar, tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dia tetap mencuri, dia tetap berbuat maksiat. Kalau kita lihat salah satunya kan termasuk khusyuk tadi, ya, termasuk tidak khusyuk. Dia tidak memahami hakikat salat. Maka kalau kita merujuk, kita kan sudah membahas di dalam fikih kajian salat itu berbeda.
Di dalam tasawuf, kajian salat itu juga berbeda. Di dalam kajian fikih, itu bagaimana mengkaji salatnya harus tepat waktu. Kalau enggak, misalnya tidak tepat waktu, belum masuk waktu, maka salat tidak sah. Itu dalam kajian fikih. Dalam kajian fikih, itu melihat mana rukun salat, mana wajib salat. Bagaimana kalau tinggal rukun, itu dalam kajian fikih. Bagaimana kalau tinggal wajib? Bagaimana kalau tinggal sunat? Bagaimana kita lakukan dalam rukun, itu dalam kajian fikih. Bagaimana syarat sahnya salat, itu dalam kajian fikih. Tetapi dalam kajian tasawuf, bagaimana salat itu memberikan pengaruh bagi orang yang salat itu dalam kajian tasawuf. Untuk apa kita salat? Hakikat salat itu apa? Ketenangan jiwa yang akan kita dapatkan. Tapi itu tidak ini dalam kajian fikih. Ini masuk ke dalam kajian tasawuf. Jadi tasawuf itu menitik beratkan bagaimana cara kita supaya tenang dalam salat. Bagaimana supaya salat kita itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi makanya kalau kita masih juga berbuat keji dan mungkar, berarti salat kita tidak ada manfaat, tidak ada faedah sama sekali. Dari mana kita tahu? Dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan menyimpang dengan tujuan inti daripada salat itu sendiri. Maka apa sabda Rasulullah tadi? Man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar. Barang siapa seorang salat, dia puasa tapi salatnya tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, lam yazdad minallah illa bu'dan. Maka dia tidak akan dapat apa-apa kecuali jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini orang jauh dari Allah. Kenapa? Dia tidak memahami hakikat salat itu untuk apa. Maka ketika seorang ada pisau di tangannya, dia tidak tahu pisau itu untuk apa, maka dia simpan selalu. Itu kepu-kepunya. Nalung ke panjang, hai itu pucuknya dia kau nalung nyan, nggak tahu dia. Dia cuma lihat-lihat saja, nalung ke panjang, tarik-tarik ngejaro apa, luka jaro-jaro. Padahal dia tahu ada pisau di rumahnya. Ya. Jiwa dia selalu gundah, jiwa dia selalu susah, Pak. Dia tidak tahu kalau salat bisa menghilangkan penyakit itu. Tapi dia tidak tahu itu. Kenapa? Karena dia tidak tahu hakikat salat itu untuk apa. Dia jiwa dia gundah, jiwa dia susah. Padahal ada alat untuk menghilangkan itu sedekah. Tapi dia tidak tahu kalau sedekah itu bisa membuat ketenangan jiwa. Tidak tahu dia, Pak. Ya, dia tidak tahu hakikat sedekah itu. Dia tidak tahu hakikat salat itu untuk apa. Dia cuma tahu hakikat salat itu sampai waktu salat. Syarat sahnya salat, wudu. Salat itu baca Fatihah. Salat itu ada ruku, ada takbiratul ihram, ada baca iftitah. Kemudian ada baca Fatihah, ada baca ayat, ada ruku, ada sujud, sudah habis. Itu saja yang dipahami salat. Dia tidak mengetahui hakikat daripada salat itu untuk apa. Dia tahu pisau itu, ini pisau ini mahal ini, tahu pisau, tapi tidak bisa dia menggunakan pisau itu. Ya, tidak bisa dia gunakan. Jadi sama seperti orang yang punya HP dia 25 juta. Dia nampakkan sama orang lain, "Ya, HP saya 25 juta." HP lo 25 juta. Kupu HP 25 juta hanya sinyal, Pak. Sinyal tidak ada fungsi. Saya salat, saya beribadah, saya naik haji untuk apa, Pak? Kalau kita tidak tahu hakikat untuk apa kita salat itu, sehingga perbuatan maksiat tetap kita lakukan. Maka orang seperti ini kata Rasulullah, lam yazdad minallah illa bu'dan. Jadi makin lama dia makin jauh dari Allah, maka makin susah. Dia salat tapi susah, Pak. Inilah gambaran orang salat tapi susah. Orang punya pisau tetapi di depan rumahnya rumput panjang sekali, tidak tahu dia bagaimana cara bersihkannya. Dia gundah, nak tahu dia, padahal alat untuk memperbaiki diri dia, menenangkan jiwa dia ada di samping dia, itu salat. Dia tidak tahu, Pak. Ya. Jadi makanya kajian tasawuf itu menitik beratkan pada hakikat sesuatu untuk apa. Ketika seseorang mendidik anaknya, ya, Pak, dia tahu hakikat mendidik itu, hana buku, ya, Pak, biarin saja. Anak lun bina hana buku, ya, Pak. Saya keluarin duit tak apa-apa. Kalau dia tahu hakikat itu. Tapi kalau dia tidak tahu, abeh pempeng lun dihidrat. Abeh pempeng lun petikulah hadrat, Pak. Itu tidak tahu, orang tua nak tahu hakikat mendidik anak tu nak tahu dia. Tapi ketika dia tahu, anak ini nanti bisa memandikan saya waktu saya meninggal dunia. Biarin saja duit habis untuk dia. Anak ini biarin saja habis duit untuk dia untuk pergi ke sekolah dia. Paling enggak apa, ada yang doakan saya nanti. Itu orang tua yang tahu hakikat itu. Tapi kalau tidak tahu, dia mau pep-pep tapi. Ya. Orang tua yang tahu hakikat, anak ribut-ribut ni, ya. Anak karu gede, mainan mesti perlu lah rumah mainan, Pak. Piring mesti perlu. Orang tua yang tahu apa, biarin aja, enggak apa-apa. Nanti sebentar lagi pun dia sudah tidak tinggal lagi di rumah ini. Dia sudah menikah dan pergi keluar. Nanti rumah akan sunyi, Pak.
kita merindukan hal-hal seperti itu. Hana le go anu mi karu di rumah go banyak baik. Pajalah yang karu punya hana dari awal ya, Pak. Maka nikmati saja, nikmati saja. Ketika seorang menikmati, maka hana bengeh-bengeh kan. Nyo anu karu becu kacau ni kata poh lah anu, Pak. Biarin saja karu, Pak. Tidak nak karu le, Pak. Bukan kejak pesantren, kejak keno, kejak gini kosong rumah, Pak. Rumah sudah kosong. Waktu kita buka pintu, hana le go urung pegang karu, Pak. Hana le go urung putih-putihnya, Pak. Kita kan sudah apa namanya? Maka pahamilah hakikat itu. Ketika seorang memahami hakikat, dia akan menikmati sesuatu itu. Tapi kalau tidak memahami hakikat, dia akan marah-marah, Pak. Mau pep-pep sampai pep-pep, muka mikro sampai, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Ada hadis dari Aisyah. Ya, hadis dari Aisyah. Hadis ini juga kita ketemukan di dalam kajian tafsir ada juga. Ketika cerita tentang salat. Hadis ini juga kita ketemukan di dalam kitab punya Imam Ghazali juga, Minhajul Abidin, yang sudah disyarah oleh Syekh Zaini Dahlan, Sirajul Talibin ya, Pak. Kitab Sirajul Talibin. Apa bunyi hadisnya? Aisyah mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsuna wa nuhadditsuhu. Kami sedang berdialog dengan Rasulullah. Kami berdialog dengan beliau, beliau berdialog dengan kami. Artinya apa? Berbincang-bincang. Fa idza hadaratis shalah. Rupanya ketika datang waktu salat, Pak, datang waktu salat, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Fa ka'annahu lam ya'rifna wa lam na'rifhu. Seakan-akan beliau tidak pernah mengenal kami. Dan kami enggak pernah mengenal beliau. Langsung beliau putuskan pembicaraannya dan langsung pergi salat. Ya Rasulullah SAW. Padahal kami sedang enak-enaknya ngobrol. Ketika sedang ngobrol tiba-tiba azan, langsung diputuskan oleh Rasulullah dan Rasulullah langsung pergi. Kita kan tak, alah bercuti. Allah Akbar, bercutinya hanya sempurna nantinya, cerita je. Ya, Pak. Jadi Rasulullah tidak. Jadi saking Rasulullah takutnya kepada Allah dan memahami hakikat salat itu untuk apa? Beliau tinggalkan semua aktivitas dunia ini. Ini contoh kita begini. Kita kalau ditelepon sama Pak Camat, nanti siap Pak. Ya, tajak lagi Pak. Ya. Yang kan lain kan hendak permulai. Kita sedang duduk-duduk, ya, tiba-tiba telepon di presiden telepon, Pak. Sekarang datang, siap, itu kita tinggalkan semuanya, Pak. Mandu tak tinggal, Pak. Nah, yang lebih penting lah, ya, lebih penting lah. Demikian pula Rasulullah SAW. Ketika sedang berdialog dengan Aisyah, dipanggil azan, maka Rasulullah meninggalkan Aisyah seakan-akan Rasulullah tidak pernah mengenal Aisyah dan Aisyah tidak pernah mengenal Rasulullah SAW. Jadi maknanya apa? Rasulullah memahami hakikat salat itu untuk apa? Hakikat muazin itu apa? Panggilan azan itu apa? Jadi secara umum tasawuf itu hakikat. Ya, mempelajari hakikat. Sedangkan yang lain itu fikih itu mempelajari ini. Ini apa rukunnya? Ini apa begini? Bagaimana salat sah? Berapa rakaat ini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Nah, itu. Walaupun tidak tahu hakikat itu terserah, ya, Pak. Ya, terserah. Maka banyak orang yang salat tidak khusyuk, tidak tahu hakikat. Yang dia tahu apa? Dalam teori-teori saja. Rukun salat ini, wajib salat ini. Habisnya berdebat lah. Nak tahu dia hakikat salat untuk apa? Kepu dan semaya. Untuk apa? Mengunjungi orang sakitnya. Rupanya mengunjungi orang sakit itu, kalau secara hakikatnya luar biasa, Pak. Orang memahami tasawuf. Ya, orang memahami tasawuf. Kalau mengunjungi orang sakit, jadi waktu mengunjungi orang, kan di dalam hadis Rasulullah SAW, seorang yang paham, mengunjungi orang sakit itu, kalau dia tahu, malaikat berdoa untuk dia, ya, Pak. Maka setiap hari orang akan mengunjungi orang sakit. Kalau orang itu tahu, yang malaikat berdoa kepada Allah. Ya. Maka dia itu dari pagi sampai sore itu diberikan keberkahan, Pak. Jadi berdoa malaikat. Ya Allah, berikan keberkahan orang yang mengunjungi orang sakit dari bengah ke tepuk. Ya. Kalau dia pergi tepuk, dari tepuk teruk bengah lah, Pak. Dari malam itu sampai pagi. Itu kalau orang tahu hakikatnya, Pak. Tapi sebagai orang kan enggak tahu hakikat. Alah, kata jak kena lom nabut lain, kata jak kena lom, Pak. Tak kunjungi urung-urung meninggal. Alah, kan nabut dia, lo kan hanjit dah bergabut dia, Pak. Padahal kalau dia tahu hakikatnya, maka dia akan melakukan hal itu, Pak. Masalahnya tidak tahu dia hakikatnya. Dia selalu berpikir habis waktu saya. Habis waktu untuk pergi kemari, habis waktu saya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk hadis yang selanjutnya. La yanzurullahu ila salatin. Ini kalau terjemahannya begini, Allah tidak melihat kepada salat. Pemahamannya begini, Allah tidak memberikan nilai terhadap salat itu.
Allah tidak memberikan nilai dan tidak dianggap. Salat itu tidak dianggap. La yahdurur rajulu fihi ma qalbuhu ma'a badanihi. Ketika seorang salat, dia tidak menghadirkan tubuhnya dan hatinya dalam satu tempat, maka salatnya tidak ada nilai, kata Rasulullah SAW. Tidak ada nilai. Jadi maksud la yandurullahi ila salatin, Allah tidak akan melihat, maknanya pahala tidak ada, pengaruh tidak ada, apa-apa tidak ada. Yang seorang kalau dia salat, hatinya tidak hadir bersama tubuhnya. Tubuhnya di masjid, tetapi hatinya di rumah. Tubuhnya di masjid, hati lewati. Maka inilah namanya konsentrasi, ya, konsentrasi seperti pemuda tadi. Maka khusyuk juga bisa diterjemahkan sebagai konsentrasi. Seorang ketika konsentrasi, menulis sesuatu atau membuat sesuatu, maka di situ hadir apa? Hatinya hadir, tubuhnya juga hadir. Maka kalau anak itu konsentrasi, dia akan khusyuk sekali dia buat, menggambar dan lain sebagainya. Artinya apa? Dia konsentrasi. Tetapi kalau dia tidak konsentrasi, tubuhnya di situ, tetapi hatinya entah di mana-mana. Hatinya di mana-mana. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Pada suatu hari, ini sudah pernah kita baca hadis ini. Tetapi pertemuan yang lalu itu kita cuma menceritakan ceritanya saja. Ini hadisnya ini sudah ketemu, ini hadisnya ini. Rasulullah SAW melihat ada seorang laki-laki. Dia sedang salat sibuk dengan ya'bathu bilihiyatihi, sibuk dengan jenggotnya. Allahu Akbar. Ya. Nanti coba pergi ke Arab itu, ketika umrah atau apa saja, nyaur Arab sibuk sama jenggot. Katanya dia fikir je orang Arab kayak terimong temayang. Kalau dendam, mak beda fikir orang Arab lagi. Oh kayak terimong je, dia pakai jubah. Itu jubah itu, pakaian jubah. Orang-orang Nasrani naik jubah je, mak beda pakai naik jubah. Orang Nasrani pakai jubah juga. Yahudi juga pakai jubah, beda fikir pun. Maka teman saya itu ketika mau berangkat ke Mesir, orang tuanya berpesan, berpesan pada anaknya. Sudah lama sekali itu, nanti kalau sampai ke sana muliakan para ulama ni, minta keberkahan ulama, com jarau-jarau ulama dia ni, sampai dia ke bandara Mesir, sampai bandara Mesir, dia lihatnya orang berjubah semua, jenggot panjang-panjang, mengecum dia tabah-tabah mendui. Ditanya oleh teman saya yang satu lagi, pakai necok, hai pegahli urun Tuhan tak puji ulama, kayaknya Yahudi manduma, itu Yahudi itu, Yahudi pakai jubah dia warna hitam. Jenggot dia panjang-panjang. Ngendu habis hijau menung. Hijau jaro Yahudi. Kupu minta berkah dari Yahudi, Mbak. Jadi kita jangan salah paham orang pakai jubah kayu tidak, Mbak. Tidak. Orang Nasrani juga pakai jubah. Kemudian orang Yahudi juga pakai jubah, Mbak. Pakai jubah. Lagi urun soi jakrong, Mbak. Beda pakai urun jakrong ayu dah, Mbak. Naci urun soi jakrong itu mayang dan teputan, Mbak. Itu jakrong, Mbak. Oh yang jakrong itu mayang tan, Mbak. Ya, jadi artinya apa? Jakrong itu India kan jakrong juga, itu jakrong. Mungkin bukan agama Islam nih, Mbak. Itu jakrong ya. Jadi kalian baik jakrong sampai peci, urun nanti hijau peci, Mbak. Ya. Yahudi bisu peci, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Wara'a Rasulullah SAW rajulan ya'bathu bi lihyatihi fi salati. Rasulullah pada suatu hari melihat ada seorang laki-laki yang disibukkan dengan jenggotnya, Pak. Allahu Akbar, Mak. Ya. Yang macam-macam berkata, Mak, di Arab itu. Nah, tenang temayang kedai kaligrafi kalian, Mak. Kalian kaligrafi. Nah, tenang temayang kalian enggak memang. Kalian selam lah, Mak. Ya. Jadi macam-macam. Jadi Rasulullah mengatakan, "Lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihuhu." Ini pemuda ini tidak khusyuk. Ya, tidak khusyuk pemuda ini. Sahabat bertanya, dari mana engkau tahu ya Rasulullah dia tidak khusyuk? Apa jawab Rasulullah? Kalau seandainya, lau khasya'a, kalau dia khusyuk, hatinya khusyuk, maka anggota tubuhnya juga khusyuk. Tetapi buktinya apa? Anggota tubuhnya terus bergerak. Berarti hatinya juga tidak khusyuk, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini teorinya mana ini? Dibuatlah teori oleh Imam Al-Ghazali. Ada teori beliau. Apa hubungan antara anggota tubuh dengan hati? Dari mana kita tahu orang tidak khusyuk? Apa hubungannya? Maka Imam Ghazali dalam teori dia, apa kata beliau? Al-qalbu mithlul malik. Hati ini seperti raja. Kalau seandainya raja tenang, anggota tubuh juga tenang. Kalau raja ini gundah, maka anggota tubuh juga gundah. Ya. Kalau hati ini berpenyakit, maka anggota tubuh juga berpenyakit. Kalau hati ini tenang,
anggota tubuh juga tenang. Maka ketika seorang hatinya tenang, tidurnya pun enak. Dengar mangan. Kalau hati tidak tenang, nyamuk tengok pian nama ngaji. Anak pun tak minta obat tengok ni, Pak. Anak pun tak minta obat tak ulai, Pak. Ada seorang bingung dia. Ini bagaimana cara bayar gaji pegawai besok ini. Akhirnya hati yang gundah. Ketika hati gundah, tidur enggak bisa apa-apa, enggak bisa. Tak ulai, Pak, tak ulai. Ditanya oleh istrinya, kenapa, Pak? Sakit kepala. Cok obat tak ulai, Pak. Tak peluk je obat tak ulai, nak boleh-boleh. Karena intinya kan Mbak ulai, Mbak hati, Pak. Tapi ketika hati ini tenang kembali, ulai-ulai tenang, Pak. Hati juga ini tenang. Anggota tubuh juga tenang. Maka seorang kenapa dia darah tinggi, kenapa ini? Karena hati tidak tenang, Pak. Ketika dia mendengar anaknya berbuat macam-macam, Pak. Oh mana lu, kayak pegangnya lah. Oh mana lu, kayak dia mencium, oh mana lu. Akhirnya IE darah tinggi. Ketika IE darah tinggi, Pak, hati kamu tak duk, Pak. IE darah tinggi, kah kenang stroke, kenang nyok, kenang je, macam-macam, Pak. Tapi coba hatinya tenang. Ketika hati tenang, semua akan tenang. Jiwa tenang, tidur enak, semua enaknya. Maka konsep Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan al-qalbu mithlul malik. Hati ini seperti raja. Ketika hati tenang, anggota tubuh juga tenang. Makanya orang ketika salat garu ketiknya hati mendatu, Pak. Hati aja napah loh. Ya. Ketika dia sedang duduk-duduk kalian luar ni, Pak. Berarti hatinya tidak tenang, hatinya sedang gundah. Makanya Rasulullah mengatakan kalau ingin lihat orang itu khusyuk, lihatlah pergerakan anggota tubuhnya. Lihat pergerakan anggota tubuhnya. Jadi makanya pergerakan selain anggota ini rukun fi'li. Fi'li yang mana? Allahu Akbar itu fi'li. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamd. Bukan pergerakan itu. Tapi pergerakan di luar salat itu. Lagi cukai gede, kalian mata kena, kalian gede, Pak. Maka kita bisa menilai seseorang khusyuk tidak khusyuk dari pergerakan anggota tubuhnya di luar pergerakan salatnya. Di situ baru kita bisa nilai dia khusyuk atau tidak khusyuk. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini ada satu lagi. Kata Ibnu Abbas. Ini yang kita bacakan hadisnya yang tadi, Pak. Ya, ini ketemu sini. Waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, rak'atani muqtasidatani fi tafakkurin khairun min qiyami lailatin wal qalbu sahin, kata beliau. Nah, ini sebagai penutup. Salat 2 rakaat, begitu pentingnya khusyuk itu. Untuk apa kita salat sekian puluh rakaat tapi tidak khusyuk? Ya, tidak bisa menghadirkan jiwa dalam ibadah salat. Kita sebelum kita lanjutkan ini, kita sudah pernah membahas pertemuan yang lalu level khusyuk. Bagaimana level khusyuk itu? Oh, apakah kalau kita tidak memahami bacaan kita bisa khusyuk? Kita tidak tahu makna Allahu Akbar. Apa makna itu? Nak tahu kita? Kita baca inna salati wa nusuki wa mahya. Saya tidak paham makna itu. Ketika Allahu Akbar subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Saya tidak paham makna subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Bisa enggak saya khusyuk dalam salat? Bisa enggak khusyuk? Bisa. Kenapa tidak bisa? Maka khusyuk itu ada level. Level yang pertama, ini level bagi orang yang tidak paham apa yang dibaca. Dia tidak paham ketika at-tahiyatul mubarakat, katanya apa makna at-tahiyat? Oh, yang pentingnya lu hana mu pom lu dari awal hana ke purno ligure. Ipurno ligure pu hafal mentang baik lihat temannya, Pak. Dia lihat temannya itu pun. Jadi makanya hafal mentang, Pak. Jadi Allah Subhana rabbiyal a'la nedepunya, hana kedepu hana ke purno ligure, Pak. Ibu kah ligure baik lihat temannya, Pak. Baca lagi Subhana rabbiyal a'la. Makanya sampai tua nak tahu kita apa maknanya. Kita bisa ke level yang pertama. Orang yang tidak paham apa yang dibaca. Orang yang tidak paham bacaan Fatihah. Seorang yang tidak paham bacaan pada rakaat terakhir dia, duduk tahiyat akhir dia, tidak tahu dia bacaannya. Tetapi dia bisa khusyuk dengan syarat apa? Dia sadar dia sedang salat. Ya, dia sadar. Kuncinya sadar saja. Bagi orang yang tidak paham itu, kalau dia sadar, dia sudah khusyuk level-level pertama. Dia sadar sedang takbiratul Allahu Akbar. Dia sadar walaupun tidak paham nih. Dia baca terus. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sadar sedang baca bismillah. Ini masalahnya sedang baca bismillah tinggal ke dia lain. Bagaimana mau khusyuk? Jadi artinya level-level yang tidak paham bacaan itu, dia bisa khusyuk dengan syarat sadar kalau dia sedang salat. Anak kita saja coba lihat. Anak kita nonton film kartun bahasa Inggris. Film kartun bahasa Inggris. Tak paham dia. Dia ngomong bahasa Inggris kartun, dia nggak paham. Tetapi anak kita sadar dia sedang nonton. Sadar sedang nonton. Kita ingin membuktikan anak kita khusyuk tidak khusyuk. Pulang lampu, Pak. Atau robah channel. Kita robah channel. Dia akan marah, Pak. Coba cari yang tadi, katanya, Pak. Cari yang tadi.
Kenapa? Karena dia konsentrasi pada yang tadi itu. Jadi makanya apa? Itulah khusyuk. Walaupun kita tanya, nak, apa yang ini ngomong tadi, nak? Nak tahu saya. Ya, nggak tahu dia apa yang ini ngomong tadi dalam bahasa Inggris. Tetapi anak ini, dia menghadirkan tubuh dia dan menghadirkan hati dia untuk nonton televisi. Ya, untuk nonton televisi. Ini sama seperti orang yang tidak cinta bola. Ketika dia duduk, hati rumah, Pak. Oh, mana lagi banjara, jemput anak sekolah gimana. Yang bola nak ada tak boleh ni ke. Yang dia anak ini ke, Pak. Nak nampak lagi bola. Tetapi satu orang lagi di samping dia, itu memang penggemar bola. Dia menghadirkan tubuh dia, menghadirkan hati dia untuk nonton bola. Sehingga setiap bola itu lari, maka betul-betul nonton bola, Pak. Bola yang kalah ni, Pak. Oh, ajak bola dia kalah bola, Pak. Yang bola. Maka kepala dia tak pernah sakit, Pak. Hana ajak buat doktor sakit, Pak. Kalau tak nonton bola, Pak. Kalau kalau ni, Pak. Apalagi permainan bulu tangkis, Pak. Kalau lagi orang yang boleh ni. Tapi nak ada laporan sama dokter, ada orang sakit kenapa? Sudah sakit aku, nyan. Cuma laporan apa? Yang sedang semayang, hana mangat aku, Pak. Yang berarti hana khusyuk, Pak. Yang hana mangat, ketak petalah semayang, Pak. Sedang duduk ruku, dia dah ruku tak patah gigi yang Pak, patah gigi yang Pak. Kalau lain kenapa bisa dia lakukan? Maka sesuatu hal itu tidak akan susah kalau kita menghadirkan jiwa dan tubuh. Maka akan nikmat itu, Pak. Maka orang nonton bola nikmat. Kenapa nikmat? Dia menghadirkan roh dia dan tubuhnya di tempat itu. Dia tahu sedang berada di situ. Dia khusyuk sekali, Pak. Sehingga di samping itu nggak mau tahu dia apa kejadian, Pak. Bertuh bro, Pak. Mah bertuh gini, Pak. Yang penting bola le, Pak. Jika bola, Pak. Ya demikian pula orang salat. Ya makanya hadis di sini menyebutkan rak'atani muqtasidatani. Oh ya tadi level-level tadi belum kita habiskan. Itu level pertama. Oh kita sudah paham. Ya, ini masuk level kedua ini. Ya level kedua. Level kedua adalah level orang yang paham arti. Dari pertama sampai terakhir dia paham. Inna salati wa nusuki. Maka kita sedang dia baca inna salati imatai debi-debi juga tanpa dia sadari. Kenapa? Emosional dia muncul. Ya, muncul emosional. Orang yang memahami apa yang dia baca, maka emosionalnya muncul, Pak. Maka itu bi mata, Pak. Itu bi mata. Tidak tahu yang debi mata juga. Ya. Lagi apa namanya? Orang tua nggak pernah ketemu sama anaknya, sudah bertahun-tahun, Pak. Pesantren ya, Pak. Ibu dua pesantren ya, Pak. Sudah setahun lah nggak ketemu. Atau kalau anak sekarang baik tidur seminggu hana merumpok tentang kapadumtu hana merumpok ngurunci. Ketika dia ketemu sama anaknya, nyana ikli ikli. Orang tua juga nangisnya, Pak. Kenapa? Ikatan emosional dia sudah mulai ada. Dia paham betul. Hatinya hadir di situ, tubuh dia juga hadir di situ. Ya. Ini makna khusyuk yang kedua. Artinya apa? Memunculkan emosional. Maka nggak perlu heran ya, Pak. Kalau ada orang sedang salat itu, imatai dimikirai, Pak. Dimikirai, imatai. Kenapa? Dia paham betul apa yang dia baca. Sudah dua. Level yang ketiga, itu bukan level-level kita. Itu sudah level murakabah musyahadah. Level murakabah musyahadah. Dia salatnya di masjid, tetapi hatinya sudah berada entah di mana-mana. Dia menikmati sekali, Pak. Dia nikmati sekali. Salat itu nikmat sekali bagi dia, Pak. Itu sudah di atas level kedua tadi. Level kedua hanya memaknai salat bacaan saja. Bacaan dia pahami. Tetapi level yang ketiga, dia sudah berada di alam lain, Pak. Kenikmatan itu sudah berada di situ. Allahu Akbar. Dia seakan-akan sedang berdialog dengan Allah dan lain sebagainya. Itu sudah berada di level yang ketiga. Ya. Katanya level 1 macam mana? Ya, 1 2 saja. Enggak usah level yang ketiga. Ada jemaah bertanya, nak mungkinlah sampai level ketiga seperti itu di alam lain? Nah, saya bilang begini, anak bapa, anak ibu itu ketika memegang HP, dia sudah berada di dalam dimensi alam maya. Dia dalam dimensi alam maya. Ya hidup boleh rumahnya, hidup boleh kejadian di rumah. Dia apa? Bangun tidur HP terus. Nak cuci piring nak ya? Ya itu dia. Ya, dia dengan HP terus. Dia di alam lain itu. Dia di alam lain. Nyahit hero je. Pajang hero, coba tarik HP dia, terkejut je. Cuci piring, baru dia cuci piring. Ya. Sapu itu, baru dia sapu. Kenapa? Dia sudah berada di alam lain. Jadi dengan HP-nya dia berada di alam lain. Apakah get. Ini main cuma. Ya, get. Dia dengar saja. Tapi dia sudah berada di alam lain. Dia ketawa sendiri, dia menangis sendiri. Sedang dia lihat kayak kem gero, dah pakai pui kem gero. Maka selama ini banyak orang yang kem gero, kudu handset ini. Sedang jajak kem gero. Kadang-kadang mau gero. Makanya beda pakai urung bengau, Pak. Jamu urung bengau kem gero. Urung yang je kem gero, Pak. Ya. Kenapa? Dia berada di alam lain. Dia sudah berada di alam lain. Ya, Pak. Nyana me katanya dari mana HP lam kama mana ikut pada mam. Dipakai bajunya HP mak dia juga. Naik kendaraan HP mak dia juga. Kenapa? Dia tidak bisa terputus dengan alam maya dia.
Dia berada di alam maya. Itulah khusyuk level ketiga. Tapi kalau khusyuk level pertama itu orang beli HP saja, hanam pun ke HP, alam penting telefon ni. Yang penting telefon ni. Nak telefon ngangkut. Kibanya hanam pun tu. Yang kedua, orang yang sudah paham aplikasi ini untuk apa ya, Mbak. Yang kedua, dia tahu aplikasi untuk apa, ini untuk apa, akhirnya membantu sekali ya, Mbak. Bisa kita baca Quran, bisa ini. Level yang ketiga, ini level para ahli, Mbak. Dia sudah berada di alam maya, Mbak. Ya, di alam lain. Seakan-akan bukan di dunia lagi, Mbak. Padahal di kasur itu, di sofa itu ada ayahnya, ada ibunya, ada adiknya. Tapi ketika dia buka HP, dia sudah berada di Amerika. Dia sudah berada di Eropa, di alam lain, Pak. Waktu tapeh ni, anak ini saya tepu, Pak. Jangan ganggu saya. Dia sudah berada di alam maya. Ya. Saya rasa cukup sekian. Oh, ni belum habis lagi. Raka'atani muqtasidatani. Ya. 2 rakaat yang betul-betul seorang itu khusyuk, Pak. Khusyuk dia. Dia menghadirkan jiwa dia dan roh dia. Fi tafakurin, untuk berfikir. Ya, arti berfikir apa? Dia sadar. Maka orang yang berfikir itu orang sadar. Orang yang tidak berfikir berarti hanya sadar, ya, Pak. Bagaimana orang tidak sadar? Orang yang ketika sakitnya, ketika sudah ditunti pun aja, hanya sadar lagi, berarti tidak berpikir lagi. Maka orang sadar, orang berpikir. Maka gunakanlah otak ini untuk terus berpikir ketika salat. Maka Imam Ibnu Abbas mengatakan khairum min qiyami lailatin wal qalbu sahid. Itu lebih bagus salat 2 rakaat saja habis salat Isya, kita khusyuk menghadirkan jiwa kita dan tubuh kita, itu lebih baik kata Ibnu Abbas daripada salat tengah malam sampai subuh wal qalbu sahin, tapi hatinya lalai. Sedang temayang tarawih apa nanti, temayang malam berjamaah, Pak. Trip dah ibu megaunya ke pohon tu kan, Pak. Trip dah. Kupu yang temayangnya kalagayan, Pak. Jadi lebih baik salat 2 rakaat saja, tetapi hatinya hadir dan tubuhnya juga hadir. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.